Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Agenda pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sekembalinya ke Indonesia untuk mulai melatih Timnas. Kluivert beserta asisten pelatih Alex Pastoor dan juga Denny Lansat menonton pertandingan Liga 1 antara Persija dan PSBS Biak di kota Bekasi, Jawa Barat kemarin. Kehadiran Kluivert dan dua asisten pelatih Timnas di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi untuk memantau beberapa pemain Timnas yang bermain di Persija Jakarta. Beberapa pemain Timnas di Persija Jakarta antara lain Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Kluivert dan dua asisten pelatihnya tiba sebelum kick-off pertandingan Persija versus PSBS Biak dimulai. Kluivert, Denny Lansat, Alex Pastoor dan Gerald van den Burg juga bertemu dengan tim ofisial Timnas. Hadir juga dalam pertemuan manajer Timnas Sumarji, tim dokter dan tim media Timnas. Pertemuan tersebut diunggah di akun Instagram anggota tim dokter Timnas Alfansyar. Patrick Kluivert telah kembali ke Indonesia jelang pertandingan melawan Bahrain dan Australia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Maret mendatang. Kluivert bersama para asisten pelatih Timnas yaitu Denny Lansat dan Alex Pastoor. Kluivert mengunggah momen saat sudah tiba di Jakarta dalam akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Kluivert akan memantau pertandingan Liga 1 antara Dewa United dan Persija Jakarta untuk melihat para pemain potensial Liga 1 untuk Timnas. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung. Merespon rencana Kluivert mencari pemain Liga 1, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai tidak akan banyak wajah baru yang bergabung. Dia meyakini Kluivert akan tetap memanggil pemain-pemain yang sudah bermain di era Sinteyong. Saya yakin tidak akan banyak perubahan ya, karena bagaimanapun tim yang terakhir bermain melawan Arab Saudi itu kan yang tim yang sudah lama bergabung, meskipun banyak pemain juga baru ketika itu. Tapi at least mereka adalah pemain yang sudah dibentuk dalam satu tim, gitu loh. Jadi kalau mau cari pemain, kemungkinan kalau mau menambah pemain adalah pemain-pemain yang dulu pernah dipanggil Sintayong, tapi kemudian mungkin karena 1-2 masalah tidak dipanggil lagi, mungkin bisa dihubungi lagi. Saya bicara pemain seperti Sadil Ramdhani misalnya. Patrick Kluivert pernah menyebut akan memperhatikan potensi pemain di Liga 1. Menurut Kluivert, pemain lokal adalah jantung dari tim nasional Indonesia. The local players are the heart of Indonesia, and the other players are of course super important. But I think we need to focus very good on the local players and check the quality of the local players, because I think that is hyper important to implement those players as well, because you want to have also the heart of Indonesia in the team. The quality for me is the most important thing, of course, but yes, in a few weeks I will come back and I'm going to check the local players for sure. Those are also the heart, of course, because if not, they didn't do the neutralization, they wouldn't come to the Indonesian national team. So everybody is important who I call up for the national team. Sebelumnya tim kepelatihan Timnas di bawah Kluivert telah memantau para pemain Indonesia yang bermain di Liga Belanda seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, dan Eliano Renders. Kluivert diharapkan dapat meramu skuad terbaik dari Liga 1 maupun yang bermain di Liga luar negeri. Hal ini demi memperjuangkan 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan kepada 3 calon pemain Timnas. Salah satunya adalah Ole Romeni yang diproyeksikan akan menjadi striker Timnas di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Selain Ole Romeni, 2 pemain lain yang disetujui pertimbangan kewarganegaraannya adalah Tim Happens dan Dion Marks. Menurut rencana, setelah dibahas di Komisi 13 hari ini, nama ketiga pemain itu juga akan dibahas di Komisi 10 untuk mendapat persetujuan naturalisasi. Kita akan pantau pembahasan mengenai naturalisasi Ole Romeni di DPR bersama jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Ariel, sejauh ini bagaimana proses pembahasan naturalisasi Ole Romeni di DPR? Ya Radi, benar sekali bahwa memang hingga saat ini dari Komisi 10 tepatnya sudah menyetujui dari proses yang dilakukan oleh Ole Romeni dan terhadap 3 pemainnya, yaitu adalah Tim serta Dion, yang dimana memang nantinya dari Menpora mengatakan akan diproyeksikan pada 8 Februari mendatang untuk pengambilan sumpah. Dan nantinya memang jika dilihat dari prosesnya setelah dilakukan dari DPR untuk penyetujuan dan nantinya akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden, lalu dilanjutkan ke Kementerian Hukum nantinya untuk pengambilan sumpah. Namun memang pengambilan sumpah untuk Ole Romeni akan dilakukan di London, Inggris tepatnya, karena memang hingga saat ini untuk Ole masih membela dari klub Inggris yaitu Oxford United. Dan selain itu juga memang nanti Ole ini akan diproyeksikan untuk menjadi pemain timnas Indonesia untuk pada kualifikasi round ketiga untuk pada bulan Maret mendatang, tepatnya melawan Australia. Dan ini menjadi harapan untuk timnas mendatang berdasarkan manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan memang hingga saat ini timnas Indonesia membutuhkan striker. Selain dari Ole Romeni, memang kita sudah mempunyai Ragnar, lalu juga kita mempunyai Rafael, tetapi memang masih membutuhkan tambahan pemain seperti Ole Romeni yang diharapkan untuk kedepannya akan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Radi. Ya, momen yang dinantikan juga tentu saja oleh timnas Indonesia bahwa proses naturalisasi Ole Romeni diharapkan juga bisa jadi solusi bahwa di lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam nanti di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Baik, terima kasih Ariel Wiranata melaporkan langsung dari DPR RI Senayan, Jakarta.